Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dea Puspita dengan NIM 225 1506011111011. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang telah saya buat dalam tugas praktikum. Yang pertama adalah studi kasus antrian COVID-19. Ini adalah studi kasusnya. Nah, program ini menerima input berupa jumlah pasien yang mendaftar, yaitu berupa variabel N, jumlah ruangan yang tersedia dengan variabel M, serta nama-nama pasien yang mendaftar. Program ini mencetak urutan pasien yang dipanggil untuk masuk ke ruangan, menghapus pasien tersebut dari antrian, dan mencetak sisa pasien dalam antrian, serta pasien selanjutnya yang akan dipanggil jika ada. Di sini bisa dibaca problem atau studi case-nya. Kemudian input formatnya baris pertama merupakan nilai N dan M. N itu ada jumlah pasien yang mendaftar, kemudian M adalah jumlah ruangan yang tersedia. Kemudian di sini ada constraints-nya, kemudian outputnya seperti ini. Dan di sini ada sampel input dan sampel outputnya. Di sini saya telah membuat kode programnya. Saya akan menjelaskan dari mungkin dari inisialisasi kelasnya terlebih dahulu. Di sini pada baris keempat ada public class solution. Ini merupakan inisialisasi kelas dengan nama solution. Kemudian di sini ada kelas main atau kelas utama yang berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan sebuah program. Kemudian membuat objek scanner dengan nama scanner. Kemudian inisialisasi sekaligus tempat inputan dari variabel N dengan tipe data integer. Di sini nantinya akan menerima input dari pengguna, kemudian begitu juga dengan variabel M dengan tipe data integer yang nantinya akan menerima input dari pengguna berupa ruangan yang masih ada. Nah, kemudian di sini ada string nama scanner.nextLine string ini untuk membaca daftar nama-nama pasien dari input, memisahkan mereka berdasarkan spasi dan menyimpannya dalam array dengan nama. Kemudian ini ada queueString. QString ini membuat sebuah antrian menggunakan link list yang akan menyimpan nama-nama pasien. Kemudian di sini ada looping for string nama pendaftar (2) nama ini. Itu adalah looping untuk memasukkan nama-nama pasien ke dalam antrian. Kemudian setelah itu di antrian.add ini berfungsi untuk menambahkan nama pasien ke dalam antrian. Kemudian di sini ada looping yang kedua. Looping yang kedua ini adalah looping untuk memanggil pasien sesuai dengan nomor ruangan. Dan rincian string pasien ini untuk mengambil nama pasien dari antrian yang akan dipanggil dan menyimpannya dalam variabel pasien. Kemudian di sini ada outputnya adalah pasien dengan nama pasien ini silahkan ke ruang nomor kelas I. Nah, ini untuk mencetak pemberitahuan nomor ruangan yang diberikan kepada pasien. Kemudian di sini untuk mencetak sisa antrean dan nama pasien selanjutnya jika ada. Jika tidak ada, maka akan mencetak sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Di sini akan mencetak sisa antrian dengan mengambil dari antrian.size berapa orangnya. Kemudian di sini ada memeriksa kondisi apakah antrian ini kosong atau tidak. Jika antrian ini tidak kosong, maka akan mencetak nama pasien selanjutnya yang akan dipanggil menggunakan fungsi antrian.pick ini. Kemudian jika kosong, maka akan mencetak tidak ada pasien selanjutnya pada antrian. Kemudian kita lanjut ke studi case yang kedua saja. Nah, studi case yang kedua ini berupa unit gawat darurat.
lihat soalnya terlebih dahulu, bisa dibaca. Saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Program ini menerima input berupa jumlah pasien awal dengan variabel N dan jumlah ruangan yang tersedia dengan variabel M, serta nilai prioritas setiap pasien. Nah, setiap pasien ini memiliki nomor ruangan yang sesuai dengan prioritasnya. Program ini kemudian mencetak urutan pasien yang dipanggil untuk masuk ke ruangan sesuai dengan prioritas, menghapus pasien tersebut dari antrian, dan memasukkan pasien baru ke dalam antrian. Terakhir, program mencetak sisa pasien dalam antrian dan pasien selanjutnya yang akan dipanggil jika ada, atau pesan tidak ada pasien selanjutnya pada antrian jika antrian kosong. Mungkin di sini bisa dibaca, untuk input formatnya sama seperti yang COVID tadi, ada inputan berupa N dan M, kemudian N ini banyak nilai urgensi yang terpisah oleh spasi, M merupakan baris selanjutnya dengan nilai urgensi yang baru masuk setelah tiap pemanggilan. Di sini ada output formatnya, kemudian ada sampel input dan sampel outputnya bisa dibaca sendiri. Nah, mungkin saya akan menjelaskan mengenai kode yang telah saya buat pada kasus unit gawat darurat ini. Di sini seperti pada awal tadi akan mendeklarasikan kelas dengan nama solution, kemudian mendefinisikan kelas utama yaitu kelas main untuk tempat menjalankan sebuah program. Kemudian di sini membuat objek scanner dengan nama input. Kemudian deklarasi sekaligus langsung untuk inputan dari pengguna, yaitu N untuk membaca jumlah pasien awal dari input, kemudian M untuk membaca jumlah ruangan yang tersedia dari input pengguna. Nah, kemudian ini Q ini untuk menginisialisasi priority queue dengan fungsi ini, priority queue. Kemudian ini akan disimpan dalam bilangan bulat. Bentuknya bilangan bulat. Kemudian ada looping. Nah, looping ini untuk memasukkan nilai prioritas setiap pasien ke dalam antrian. Untuk rinciannya, integer nilai prioritas ini untuk membaca nilai prioritas pasien dari input pengguna. Kemudian antrian.add ini untuk menambahkan nilai prioritas pasien ke dalam antrian prioritas. Nah, di sini ada looping yang kedua nih. Looping yang kedua ini untuk memanggil pasien sesuai dengan prioritasnya, menghapus pasien dari antrian, dan memasukkan pasien baru. Dengan rincian integer pasien ini untuk mengambil pasien dengan prioritas tertinggi dari antrian dan menyimpannya dalam variabel pasien. Di sini deklarasi sekaligus tempat untuk menyimpannya ya. Kemudian di sini ada output berupa pasien dengan prioritas mengambil data dari pasien, kemudian silakan ke ruang nomor ke I. Nah, ini untuk mencetak atau output untuk memberitahu nomor ruangan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan prioritasnya. Kemudian di sini ada integer pasien baru. Nah, ini untuk membaca nilai prioritas pasien baru dari input. Kemudian antrian.add ini untuk menambahkan pasien baru ke dalam antrian prioritas. Nah, di sini ada cetak seantrian dan nama pasien selanjutnya. Jika tidak ada, akan mencetak sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Nah, di sini yang pertama yaitu sisa antrian ini mencetak jumlah sisa pasien dalam antrian dulu. Kemudian di sini ada seleksi kondisi untuk memeriksa apakah antrian ini ada isinya atau sudah kosong gitu. Jika antrian ini tidak kosong atau masih ada isinya, maka akan mencetak kalimat pasien selanjutnya, kemudian memanggil sesuai dengan prioritasnya menggunakan fungsi pick ini. Antrian.pick diambil dari antrian. Kemudian jika antrian ini kosong, maka akan mencetak tidak ada pasien selanjutnya pada antrian. Begitu, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.